Hey, Cat di sini. Aku nggak ingin membuat kalian khawatir atau apa, tapi ini adalah bagian terakhir dari ceritaku. Aku harap kalian semua menikmatinya. Dan inilah rangkuman singkat tentang apa yang terjadi di bagian akhir. Kalian ingat, ayahku memberitahuku berita mengejutkan bahwa dia ingin kembali bersama ibu. Dan dia membutuhkan bantuanku, ya kan? Tentu saja, aku mengambil kesempatan itu dan segera menerapkan rencana pemulihan hubungan keluargaku. Aku tahu aku harus menunda pernikahan ibu dengan Max. Jadi aku berpura-pura mematahkan kakiku. Rencanaku benar-benar berhasil, karena mereka tidak hanya menunda pernikahan, tapi Max dan Taylor pindah untuk memberiku waktu untuk pulih. Aku sangat puas, karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Sampai tepat pada hari aku melepas perban, aku tiba di rumah untuk mendengar kebenaran mengerikan yang sangat mengejutkanku. Ayah saya tidak ingin aku ada di dunia, karena aku perempuan. Betapapun hancurnya hatiku, aku terus mendengarkan percakapan ibu dan ayah. Aku mendengar ibu berkata, "Aku gak akan pernah memaafkanmu dan tidak pernah lupa saat kamu ingin aku melakukan aborsi. Gak pernah. Jadi jangan berpikir aku ingin membiarkanmu kembali ke keluarga ini." Ayah menjawab, "Mary, tolong. Aku mohon padamu." Aku sudah cukup mendengar, jadi aku berlari ke kamarku. Semua masuk akal sekarang. Gak heran ayah mendukung gaya tomboyku, karena dia sangat menginginkan anak laki-laki. Sedangkan ibuku, dia mencoba membuatku berdandan seperti perempuan untuk membalas dendam padanya. Merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai, aku mengemas beberapa pakaian dan diam-diam meninggalkan rumah. Biasanya, kalau aku sedang kesal, aku akan lari ke rumah ayah. Tapi pilihan itu jelas tidak ada. Jadi, kemana aku bisa pergi? Lalu aku memikirkan Harry, jadi aku menelponnya untuk menjemputku. Dan aku hanya bilang padanya kalau aku merasa sangat tidak enak saat ini dan ingin kabur dari rumah. Tanpa mengetahui apa sebenarnya masalahnya, dia muncul dan mengantar kami ke pantai. Dia membelikan kami banyak makanan ringan, dan kami duduk diam di sana dan menyaksikan matahari terbenam. Kemudian Harry menolehku dan berkata, "Apa kamu siap membicarakannya sekarang?" Aku menghela napas, makan segenggam Cheetos, lalu menceritakan semua padanya. Aku masih gak percaya. Ayahku, orang yang paling kucintai, tidak menginginkanku sama sekali. Lalu ibuku hanya memanfaatkanku untuk membuatnya menderita. Ini semua benar-benar melelahkan. Sebaiknya aku menghilang dari kehidupan mereka. Lagi pula aku tidak diinginkan juga di sini. Harry mendengarkan. Dia tampak terkejut, tapi dia tidak menyelaku. Lalu dia menepuk punggungku dan menarikku untuk peluk erat. Aneh karena kami biasanya tidak pernah menunjukkan kasih sayang seperti itu satu sama lain. Tapi itu tidak terasa aneh sama sekali. Sebaliknya, aku merasa aman di sampingnya. Pada saat rentan ini, dialah satu-satunya orang yang masih aku percayai. Setelah hening yang lama, Harry menoleh ke arahku dan berkata, Siapa bilang kamu tidak diinginkan? Aku senang kamu dilahirkan. Maksudku, bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku belum pernah bertemu seorang sepertimu sebelumnya. Cat, kamu cewek pemberani dan luar biasa." Jantungku berdetak kencang, dan aku merasakan wajahku memerah. Aku gak pernah tahu kalau Harry menganggapku seperti itu. Lalu dia menyentuh tanganku dan berkata, "Dan ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku sungguh... Ya Tuhan, aku gak tahu kenapa jantungku berdebar begitu kencang. Apa yang akan dikatakan?" Tapi kemudian, teleponnya berdering. Itu ibuku. Dia sudah mencariku berjam-jam dan sangat khawatir. Ketika Harry memberitahunya, aku bersamanya dan aku baik-baik saja, dia terdengar sangat lega. Aku bukan orang yang suka menangis. Aku menangis dan tidak bisa berhenti. Aku biarkan Harry memberitahunya di mana kami. Ketika ibu tiba, dia bergegas mendekat dan memelukku. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu pergi ke pantai? Aku sangat khawatir." "Sayang, jangan pernah melakukan itu padaku lagi." Aku memeluknya dan menangis begitu keras. Aku gak begitu tahu kenapa aku menangis. Mungkin karena ini pertama kalinya kami berpelukan dengan baik dan aku bisa merasakan cintanya padaku. Setelah akhirnya kami berhenti nangis, dan percayalah, itu butuh beberapa saat, aku mengatakan padanya kalau aku tahu alasan dia menceraikan ayah. Dia menyeka air mata di wajahku dan berkata, "Oh sayang, aku kira kamu pasti pernah mendengar kita bertengkar tadi. Aku minta maaf soal itu. Dan sekarang kamu tahu alasan kenapa aku selalu begitu ketat padamu dan ingin kamu berpakaian seperti perempuan. Untuk menunjukkan kepada ayahmu betapa menakjubkannya memiliki anak perempuan. Namun sebaliknya, kamu berpakaian dan berperilaku seperti anak laki-laki. Seperti yang ayahmu inginkan. Tapi ibu harus mengerti bahwa aku berpakaian dan berperilaku seperti ini karena itulah diriku. Ini bukan karena ayah, bukan karena Harry, bukan karena siapapun.
Jika aku berubah, itu berarti aku tidak hidup seperti diriku yang sebenarnya lagi. Jadi, bisakah ibu membiarkan aku menjadi diriku sendiri, Bu? Ibuku tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, tentu saja sayang. Aku sangat minta maaf. Aku nggak tahu. Itu sangat egois bagiku. Aku begitu fokus melawan ayahmu sehingga aku lupa tentang perasaanmu. Bisakah kamu memaafkan ibu?" "Tentu saja, Bu." Lalu kami menangis lagi. Sejak itu, segalanya dengan ibuku menjadi lebih baik. Namun masih ada beberapa urusan yang belum selesai yang harus kutangani. Pertama, aku harus menelan harga diriku dan meminta maaf pada Max dan Taylor. Harry ikut denganku untuk memberiku dukungan moral. Kami semua duduk dan aku meminta maaf karena menjadi anak nakal yang kekanak-kanakan. "Kamu pria yang baik, Max. Dan ibuku sangat mencintaimu. Aku akan berterima kasih jika kamu dan Taylor menjadi bagian dari keluarga ini. Bisakah kalian berdua kembali?" kataku. Dia tampak kaget sesaat, tapi kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, "Dengan senang hati. Aku sangat merindukan ibumu hingga membuatku gila." "Ya, dia sangat menderita tanpa dia," tambah Taylor. "Aku juga minta maaf padamu, Taylor. Apa kamu memerlukan bantuan untuk berkemas?" Aku bertanya padanya. Taylor tersenyum padaku dan menjawab, "Tentu, itu bagus sekali." Jadi, ibu dan Max mengadakan upacara kecil pada akhirnya. Meskipun aku tetap memakai gaun, tapi hey, itu pengecualian untuk hari istimewa ibu. Itu adalah upacara yang indah, dan ibu tampak luar biasa. Selanjutnya, aku harus membuat Taylor dan Garrett kembali bersama. Aku pergi menemui Garrett di sekolah, dan mengatakan padanya bahwa Taylor putus dengannya karena salahku. Dia terlihat cukup terkejut, tapi di saat yang sama, dia juga senang mendengarku mengatakan itu. Ya, itu sungguh melegakan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, mengetahui bahwa aku telah membereskan semua kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian, saat aku sedang makan siang bersama Taylor di kafeteria, dia berjalan menghampiri dengan karangan bunga mawar yang sangat besar, memberikan pada Taylor, dan memintanya untuk menjadi pacarnya lagi. Taylor terlihat sangat terkejut, tapi kemudian dia menatapku khawatir. Aku tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kalian berdua ditakdirkan untuk satu sama lain." Dia sangat bahagia hingga dia memelukku. Kurasa aku senang melihatnya bahagia. Dan yang paling terakhir, aku harus mengakhiri percakapan pantai dengan Harry. Jelas sekali, aku nggak bisa membiarkannya begitu saja. Aku sudah banyak memikirkannya. Bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi? Apa itu? Apa dia? Kenapa rasanya seluruh tubuhku memanas setiap kali aku mengingat kembali momen itu? Aku memintanya untuk datang ke pantai, di mana aku sudah menyiapkan selimut di atas pasir dengan 2 kaleng kola dan pizza besar. Wajahnya bersinar ketika melihat semua yang kusiapkan. Kami bersenang-senang dan tidak berhenti ketawa. Bahkan ketika Harry menggodaku dengan mengingatkanku bagaimana aku memakai gaun untuk mengesankan Garrett. Aku menatap mata Harry dan berkata, Terima kasih karena selalu mendukungku saat aku membutuhkannya. Dan, bertemu denganmu juga merupakan hal terhebat yang pernah terjadi padaku. Kamu satu-satunya yang menerimaku apa adanya." Dia menyentuh tanganku dan berkata, "Kat, terakhir kali, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sangat menyukaimu, dan aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman. Maukah kamu menjadi pacarku?" Ya Tuhan, ini gila. Tiba-tiba aku merasa malu. Jadi aku dengan lembut meninju lengannya dengan berbalik, mencari ke tempat lain, sehingga dia tidak bisa melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Lalu aku berkata, "Oke, baik. Tapi itu cuma karena aku kasihan padamu." Dia ketawa dan memelukku. Rasanya sangat menyenangkan berada dalam pelukannya. Hidup sungguh luar biasa. Akhirnya, tapi masih ada satu masalah terakhir yang harus kuselesaikan. Ayahku. Aku pergi ke tempatnya, dan kami ngobrol sangat panjang. Dia mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan dan meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Dan karena mencoba membuatku memisahkan ibu dan Max, dia mengatakan padaku bahwa tidak masalah apakah aku laki-laki atau tidak, dia akan selalu mencintaiku dan sangat bangga padaku. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah sebuah badai. Tapi semuanya berhasil pada akhirnya. Aku punya pacar terbaik dan keluarga yang luar biasa. Aku sudah melalui banyak hal, tapi yang ingin kukatakan adalah, jangan pernah mengubah dirimu sendiri hanya untuk menyesuaikan diri dengan norma atau untuk menyenangkan siapapun. Jadilah diri sendiri dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Jika mereka tidak bisa menerimamu apa adanya, berarti mereka tidak layak menerimamu.